Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi membahas materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS sederajat yaitu semester 2. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian D, tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, perubahan sosial budaya di sekitar kita tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi. Perubahan sosial budaya di sekitar kita tidak dapat dihindari, maka akan terus terjadi dan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa merespon perubahan yang terjadi dengan baik, terutama di era yang serba cepat dan dinamis seperti saat ini. Berikut ini adalah beberapa tips untuk merespon perubahan yang terjadi. Yang pertama, terima perubahan dengan positif, jangan takut dengan perubahan. Cobalah terima dengan positif, lihatlah peluang yang terbuka dan manfaat yang akan diperoleh. Tips yang kedua, yaitu evaluasi situasi. Lakukan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi, termasuk hal yang berubah dan tidak berubah, implikasi bagi diri sendiri atau organisasi, serta hal yang perlu dilakukan. Tips yang ketiga yaitu buat rencana tindakan. Setelah mengevaluasi situasi, maka buatlah rencana tindakan untuk mengatasi perubahan tersebut. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu berkomunikasi. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang perubahan yang terjadi, supaya kita mendapatkan masukan mana yang baik kita terima atau mana yang tidak baik kita tidak terima. Yang selanjutnya, yang kelima, jangan terlalu cepat menyerah. Perubahan seringkali memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Yang keenam, teruslah belajar. Perubahan yang terjadi bisa menjadi peluang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Perubahan tidak hanya terjadi dalam skala kecil masyarakat, namun juga di tingkat nasional dan juga dunia. Berikut ini adalah contoh perubahan di tingkat global. Yang pertama adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim di seluruh dunia terus memengaruhi lingkungan dan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pertanian, dan juga ekonomi. Yang kedua, revolusi digital. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memicu perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan di seluruh dunia, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, dan mempengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi global tergolong pesat, kesenjangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang masih sangat tinggi dan terus memperluas kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Yang keempat, demografi. Perubahan demografi seperti peningkatan populasi, penuaan penduduk, dan migrasi internasional berdampak besar pada politik, sosial, dan ekonomi global. Yang kelima, krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan pandemi global berdampak besar pada kehidupan manusia di seluruh dunia dan menuntut solusi global untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itulah contoh perubahan di tingkat global. Ada perubahan iklim, revolusi digital, kesenjangan ekonomi, demografi, dan krisis kemanusiaan. Berikutnya apa saja perubahan di tingkat nasional? Ada banyak perubahan yang dapat terjadi di tingkat nasional, tergantung pada konteks dan kondisi yang sedang terjadi di negara tersebut. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi di tingkat nasional antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Yang kedua, perubahan dalam kebijakan ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam kebijakan luar negeri. Yang keempat, perubahan dalam sistem pendidikan. Yang kelima, perubahan dalam hukum dan sistem peradilan. Yang keenam, perubahan dalam hak asasi manusia. Yang ketujuh, perubahan dalam sistem kesehatan. Yang kedelapan, perubahan dalam sistem transportasi. Yang kesembilan, perubahan dalam sistem energi. Yang terakhir yaitu perubahan dalam sistem lingkungan. Perubahan di tingkat lokal dapat mencakup berbagai hal tergantung pada konteks dan lingkupnya. Berikut beberapa contoh perubahan yang mungkin terjadi di tingkat lokal. Yang pertama, perubahan demografi. Perubahan dalam komposisi penduduk lokal seperti pertumbuhan populasi, penurunan angka kelahiran atau kematian, perubahan dalam proporsi usia atau jenis kelamin penduduk. Yang kedua, perubahan ekonomi. Perubahan dalam kondisi ekonomi lokal seperti peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi, investasi baru, pengembangan sektor ekonomi baru, penutupan perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, contoh perubahan di tingkat lokal itu adalah perubahan lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan lokal seperti peningkatan polusi udara atau air, degradasi lahan, perubahan iklim, pengurangan keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh perubahan yang mungkin terjadi di tingkat lokal. Ada perubahan demografi, ada perubahan ekonomi, ada perubahan lingkungan. Lalu yang berikutnya di tingkat lokal itu ada perubahan sosial. Perubahan dalam norma, nilai, atau perilaku sosial di tingkat lokal seperti perubahan gaya hidup, perubahan dalam pola makan, perubahan dalam hubungan sosial, dan lain sebagainya. Yang kelima, perubahan politik. Nah, perubahan dalam sistem pemerintahan lokal seperti adanya pergantian kepala daerah, perubahan kebijakan publik, pembentukan atau pembubaran lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya yang mungkin terjadi di tingkat lokal, yang keenam adalah perubahan teknologi. Perubahan dalam teknologi lokal seperti adopsi teknologi baru, pengembangan inovasi lokal, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah perubahan budaya. Perubahan dalam praktik budaya lokal seperti penurunan atau peningkatan popularitas seni dan budaya, perubahan dalam tradisi lokal, dan lain-lain. Yang kedelapan, perubahan infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur lokal seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah perubahan pendidikan. Perubahan dalam sistem pendidikan lokal seperti reformasi kurikulum, pengembangan program, pendidikan baru, dan lain-lain. Nah, perubahan-perubahan tersebutlah dapat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam perubahan lokal ketika merencanakan dan mengimplementasikan perubahan-perubahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.